Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih, Jemaat GB Menceng yang ada di rumah dan yang menyaksikan acara kita pada saat malam hari ini. Kembali kita ada dalam acara Mesbah Keluarga GB Menceng. Dan hari ini kita akan mengikuti bersama dan pujian akan dibawakan oleh Saudari Evi Jebua. Semua
Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini boleh kembali beribadah bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah Misbah Keluarga ini Tuhan, dari awal hingga sampai selesai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya? Amin. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini yang bertema bangkit dari kegagalan. Tentu semua kita pernah gagal, pernah mengalami keterpurukan. Namun melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita akan melihat kiat-kiat bagaimana untuk kita kembali bangkit dari segala kegagalan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk disirami, ditabur dengan firman Tuhan yang kembali menguatkan kita semua malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Yogi Aditya. Kami persilakan, Pak. Mari kita siapkan hati kita. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabar? Tuhan luar biasa. Luar biasa. Hari ini Bapak akan menyampaikan tema bangkit dari kegagalan. Benar ya, Pak ya? Oke. Kita sangat antusias dan sangat rindu sekali dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat malam hari ini. Silakan, Pak. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada kembali dalam ibadah Mesbah Keluarga, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita menerima kasih daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini tema yang akan saya bawakan bagi kita semua sebagai bahan perenungan kita adalah bangkit dari kegagalan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai yang ke-24. Kitab Mazmur pasal ke-37 ayat 23 sampai yang ke-24. Bunyi firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita adalah orang yang percaya, dan kita percaya bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar bagaimana kita bisa bangkit dari setiap kegagalan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat pandemi ini banyak sekali dari kita, orang-orang yang percaya juga, mengalami yang namanya kegagalan, ya, dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan. Setiap rencana yang sudah kita buat di tahun 2020 ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan semuanya gagal. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita percaya bahwa kita pernah mengalami kegagalan. Kenyataannya bahwa kita pernah gagal adalah bukti bahwa kita belum selesai, karena kegagalan itu adalah sebuah proses. Kegagalan dan kesalahan dapat menjadi jembatan, bukan penghalang bagi kita untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kehidupan membawa kita pada pelajaran-pelajaran penting, bagaimana kita perlu bangkit dari kegagalan hidup. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Kita sadari bahwa setiap kita pasti pernah gagal. Dalam pekerjaan kah, dalam usaha, dalam relationship kita, antara keluarga,
kita pasti pernah mengalami kegagalan. Oleh sebab itu pada malam hari ini firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita dapat bangkit dari setiap kegagalan kita. Ya, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Ya, apabila kita jatuh, apabila kita gagal, kita tidak sampai tergeletak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada dua tipe orang, yaitu di saat dia mengalami kegagalan. Yang pertama adalah ketika dia gagal, dia berhenti, dia diam dan menyerah. Dan yang kedua adalah ketika dia mengalami kegagalan, dia bangkit dan dia memulai kembali. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ketika kita saat ini mengalami kegagalan di dalam setiap aspek kehidupan kita, marilah kita sama-sama bangkit bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Di dalam Amsal 24 ayat ke-16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Oleh sebab itu, seberapa kegagalan kita, berapapun kegagalan kita, kita harus siap untuk bangkit kembali. Oleh sebab itu Bapak Saudara, pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita tetap bergerak. Ya, bukan hanya diam saja, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu. Ya, karena dalam prosesnya untuk menuju kesuksesan atau menuju sesuatu yang akan kita capai, kita harus berjuang dan tidak diam. Bagaimana cara kita supaya dapat bangkit dari kegagalan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang pernah gagal. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya saya, tetapi kita semua pasti pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena di saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal dan kita tidak dapat bangkit. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Abraham pernah gagal, Yakub, Musa, bahkan Raja Daud pun pernah mengalami kegagalan di dalam iman. Sehingga dia harus berserah kepada Tuhan kembali. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari bahwa bukan hanya saya, bukan hanya kamu, tetapi kita pernah mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, beginilah yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bangkit. Yang selanjutnya adalah kita harus mengakui kegagalan kita dan bersedia untuk bangkit kembali. Jadi di saat kita mengalami kegagalan, jangan sampai kita merasa diri kita terpuruk, merasa tidak ada jalan keluar kembali. Oleh sebab itu kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita akan diberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Yang ketiga adalah patahkan setiap rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit dan maju. Terkadang rintangan itu ada dalam dua bentuk, yaitu pikiran kita yang negatif dan karena trauma tentang masa lalu atau hal-hal yang kita anggap sebuah proses. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengendalikan pikiran kita. Kita harus mengalahkan pikiran kita yang negatif, sehingga kita harus bergerak maju dan mengambil langkah-langkah yang harus kita tuju untuk mencapai satu tujuan yang pasti, untuk mencapai kesuksesan. Dan yang selanjutnya adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ketika saudara tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita. Karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Kita akan selalu mengalami kesulitan jika kita berusaha dari diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi carilah Dia, carilah Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk kita bangkit dari setiap kegagalan kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu,
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kita, dan kita percaya bahwa setiap langkah-langkah kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan setiap orang yang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Ayub berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mungkin rencana kita yang sudah kita atur sedemikian rupa, rencana kita yang kita sudah atur mungkin dari Januari sampai bulan Mei, kita sudah atur dengan baik, tetapi karena sesuatu terjadi sehingga semuanya berantakan dan semuanya gagal. Oleh sebab itu, saudara, andalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, karena kita tahu bahwa Dia yang memberi kekuatan untuk kita bangkit kembali. Karena kalau kita mengandalkan manusia, seringkali kita malah menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena kita mengandalkan manusia. Dan juga di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jadi ada sesuatu yang pasti yang Tuhan rencanakan buat kita. Oleh sebab itu, seberapa kali pun kita gagal, sebanyak kita gagal, kita harus tetap bangkit kembali ya dari kegagalan kita. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melangkah dengan pasti, ya, bukan dengan bimbang. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, kegagalan adalah bukan alasan untuk berhenti. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah, karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha dan tetap berserah kepada Tuhan. Karena hari-hari inilah yang kita perlukan. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap bangkit, dan kita berserah kepada Tuhan. Mengapa lebih baik gagal? Karena lebih baik mencoba gagal dan belajar sesuatu daripada tidak pernah mencoba dan tidak pernah tahu apa-apa. Jadi apa yang kita sudah lakukan, mungkin kita mengalami kegagalan, tetapi kita tahu rencana yang pasti. Kita belajar dari setiap kegagalan kita, dan sesuatu yang akan kita tuju, kita terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Dan yang terakhir adalah, kegagalan adalah saat kita memutuskan untuk berhenti mencoba. Jadi ketika kita berhenti mencoba, kita adalah orang-orang yang gagal. Tetapi kalau kita terus berjalan, kita terus berserah kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang akan mencapai tujuan yang pasti. Tetapi jika kita tetap mencoba, itu adalah proses keberhasilan yang tertunda. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, janganlah kita merasa diri kita gagal, merasa diri kita tidak mampu, merasa diri kita tidak berdaya. Oleh sebab itu, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita, dan Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat kuat kembali dan kita dapat bangkit kembali. Mari sama-sama kita boleh bangkit dari setiap keterpurukan kita, dari setiap kondisi yang ada saat-saat ini. Banyak cara, banyak kesempatan yang dapat kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, kita harus bergerak, kita harus move dari setiap kegagalan kita. Kita harus mencari peluang, mencari kesempatan untuk kita dapat bangkit, dan kita berseru bahwa Tuhan, aku sanggup untuk melakukan segala sesuatu karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita untuk kita boleh sama-sama bangkit kembali dari setiap kondisi yang ada saat ini. Sebab Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita yang percaya kepada Tuhan, dan tidak ada rencananya yang gagal bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau tidak menjadikan kami orang-orang yang gagal, tetapi lewat kegagalan kami boleh belajar dan kami terus berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kami kekuatan dan kami dapat melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat berserah terus kepada Tuhan. Langkah hidup kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun kami, dan di saat kami jatuh, Tuhan akan menolong kami dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami yang ada di rumah masing-masing, kami yang bersama-sama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami untuk kami tetap bergerak maju, bangkit dari setiap masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita sudah disegarkan kembali dengan taburan firman Tuhan pada ibadah Mesbah Keluarga ini. Saya percaya setiap keluarga kita telah diteguhkan, dikuatkan. Mungkin selama ini kita gagal dalam usaha, dalam bisnis dan pekerjaan, terlebih dalam kerohanian kita. Tapi firman Tuhan saat ini kembali membuat kita bangkit, ya. Kegagalan itu rupanya titik balik di dalam kehidupan kita untuk kembali bangkit. Jadi jangan kita langsung putus asa menyerah kepada situasi dan keadaan, tapi kita bangkit dari kegagalan sampai tangan Tuhan terulur menopang seluruh kehidupan kita. Percayakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah engkau dengar saat ini, kau pegang, tangkap, menjadi rema dalam kehidupan. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih, kita akan berdoa pada saat malam hari ini, mengakhiri ibadah Mesbah Keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa yang baik, Engkaulah menjadi Tuhan Juru Selamat kami, Kepala keluarga, Kepala gereja, yang hari ini hadir karena firman-Mu berkata, 2-3 orang sepakat memanggil nama Tuhan, maka Tuhan ada. Hari ini dalam live Mesbah Keluarga ini, kami menyatukan hati iman kami, mengundang Tuhan untuk hadir di tengah keluarga kami. Sebagaimana firman-Mu saat ini kami sudah dengar, supaya kami semua mengalami kebangkitan dari segala kegagalan atau keterpurukan. Keadaan apapun yang kami alami saat ini, kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa, yang penuh kuasa, itu yang akan menopang kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Tuhan, firman ini tidak kebetulan, tapi ini merupakan satu benih yang luar biasa untuk ditabur, ditanam dalam lubuk hati kami. Terlebih di masa-masa situasi ini, terlalu banyak situasi ini membuat kami takut, khawatir, dan mungkin juga gagal. Oleh karena itu Tuhan, sebagai umat-Mu, kami tetap menyerahkan semua keadaan hidup kami kepada Tuhan. Engkau ambil alih beban persoalan yang kami hadapi ini Tuhan. Dan kami percaya juga hari ini orang-orang yang gagal, umat-Mu yang mengalami keterpurukan, akan bersaksi tentang kebaikan kuasa Tuhan, membawa mereka masuk dalam kemurahan anugerah-Mu, kembali bangkit, datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, baik dalam keluarga mereka masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkatilah seluruh pemirsa pada saat ini yang menyaksikan
acara Mesbah Keluarga ini, dimanapun mereka. Mungkin ada yang sakit, yang sudah putus asa dan kecewa dalam hidupnya. Pada saat malam hari ini, kami bertindak dengan iman. Oleh kuasa nama Yesus, orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa dibangkitkan, yang mati sekalipun Tuhan pernah bangkitkan. Seperti itulah iman kami pada saat ini. Bangkit dari segala kegagalan, bangkit dari segala keterpurukan, supaya kemuliaan Tuhan terus kami lihat sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah semua umat-Mu. Baik Tuhan, mereka saat ini yang mengalami kesusahan, kesulitan, Kau berkati, tambah-tambahkan Tuhan berkat dari 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Engkau genapi kepada setiap kami, karena kami anak Tuhan, orang percaya yang tetap bergantung oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan nyata selalu dalam pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam hari ini kami kembalikan segala puji hormat, hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita, menunggu keluar masuk kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita setiap yang percaya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama katakan amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Shalom.